Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita masih berjumpa lagi di channel ini. Hari ini kita akan masuk ke pembahasan tentang diagonal bidang, diagonal ruang, serta bidang diagonal. Sebelum kita masuk ke materinya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel ini agar terus mendapatkan notifikasi materi-materi yang lebih menarik lagi. Yuk kita masuk ke materinya. Sebelum kita masuk ke materinya lebih lanjut, kita harus lebih memahami dulu apa arti diagonal bidang, diagonal ruang, serta bidang diagonal. Yang pertama akan kita bahas ialah diagonal bidang. Diagonal bidang adalah garis yang menghubungkan dua buah titik sudut saling berhadapan dalam satu bidang, tetapi garis tersebut bukan rusuk bidang. Contohnya garis EG. Garis EG ini bukan rusuk bidang, tetapi dia menghubungkan dua buah titik sudut saling berhadapan dan dalam satu bidang. Diagonal bidang ini membagi bidang tersebut menjadi dua bagian. Yang pertama bidangnya EHG, lalu yang kedua EFG. Selanjutnya ada diagonal ruang. Diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan dua buah titik sudut saling berhadapan dalam satu ruang, tetapi garis tersebut tidak pada satu bidang. Contohnya garis EC. Garis EC ini tidak pada satu bidang. Kenapa? Karena yang satu titiknya itu ada berada di atas, lalu yang titik lainnya ada berada di pada bawah bidang. Tetapi dia masih dalam satu ruang, yaitu bangun ruang kubus. Lalu yang selanjutnya ada bidang diagonal. Bidang diagonal adalah bidang yang terbentuk oleh dua buah diagonal bidang dan dua buah rusuk saling berhadapan, sehingga bidang tersebut membagi bangun ruang menjadi dua bagian. Contohnya bidang diagonal ialah SQW. SQW ini membagi bangun ruang balok tersebut menjadi dua bagian, yaitu berupa dua prisma segitiga. Yang pertama ini PSQ TWU, lalu yang selanjutnya UVW QRS. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan banyaknya diagonal bidang pada masing-masing bangun ruang. Banyak diagonal pada bangun ruang balok, bangun ruang kubus, serta bangun ruang prisma segi 4 itu sama, yaitu sebanyak 12. Mengapa? Karena bangun ruang tersebut mempunyai 6 sisi yang saling berhadapan, dan masing-masing sisi tersebut mempunyai 2 diagonal bidang, sehingga 2 dikali 6 sisi didapatkan 12. Lalu yang selanjutnya ialah 5 segi N, atau contoh di sini 5 segi 5. Rumus untuk mengetahui banyak diagonal bidang pada 5 segi N ialah sama dengan setengah dikali N dikali N-3, hasilnya didapatkan sebanyak 5. Coba kita masukkan, ini N-nya ada berapa? Ada 5 ya, N-nya ada 5, karena dia segi N berarti segi 5. Berarti N itu sama dengan 5. Berarti kita masukin aja setengah dikali 5 dikali 5 dikurang 3 berapa? 2. Berarti dikali 2. Yang ini bisa dicoret ya. Berarti hasilnya sama dengan 5. Lalu yang selanjutnya prisma segi N. Prisma segi N ya. Prisma segi N. Prisma segi N ini rumus untuk mengetahui banyak diagonal bidangnya ialah N dikali N-1. Ini ada contohnya, prisma segi 6. Segi 6 berarti N-nya itu ada berapa? N-nya ada 6. Berarti tinggal kita masukin aja ke rumusnya. 6 dikali N-1 itu berapa? 5. 6 dikali 5, 30. Berarti hasilnya ada sebanyak 30. Selanjutnya kita akan membahas banyak diagonal ruang pada masing-masing bangun ruang. Untuk bangun ruang 5, dia tidak mempunyai diagonal ruang, dikarenakan 5 tidak mempunyai bidang bagian tutup, sehingga 5 tidak mempunyai diagonal ruang.
banyak diagonal ruang pada bangun ruang balok dan bangun ruang kubus itu sama, yaitu sebanyak 4. Lalu yang selanjutnya ada prisma segi N. Atau contohnya di sini ialah prisma segi 6. Berarti N-nya sama dengan 6. Rumus untuk mengetahui banyak diagonal ruangnya ialah N dikali N min 3. Lalu kita masukin aja nih, N-nya tadi 6. Berarti tinggal kita masukin aja N-nya 6 dikali 6 dikurang 3 itu berapa? 3. Berarti 6 dikali 3 sama dengan 18. Maka didapatkan hasilnya diagonal ruang pada prisma segi 6 ialah sebanyak 18. Selanjutnya kita akan membahas banyaknya bidang diagonal pada masing-masing bangun ruang. Banyak bidang diagonal pada bangun ruang balok serta kubus itu sama, yaitu sebanyak 6. Lalu yang selanjutnya ialah bangun ruang limas. Bangun ruang limas yang saya contohkan ialah bangun ruang limas segi 5. Untuk mengetahui banyak diagonal bidang pada bangun ruang limas ialah menggunakan rumus setengah N dikali N min 3. Di sini kita menggunakan N sama dengan 5. Berarti tinggal kita masukin aja. Setengah dikali 5 dikali 5 kurang 3 berapa? 2. Berarti ini bisa kita coret ya. Berarti sama dengan 5. Berarti banyak diagonal bidang pada bangun ruang 5 segi 5 ialah sebanyak 5. Lalu yang selanjutnya kita akan mengetahui bangun ruang prisma itu mempunyai berapa sih bidang diagonalnya. Untuk rumus banyak bidang diagonal pada bangun ruang prisma itu sedikit berbeda. Ada yang N-nya untuk ganjil dan N-nya merupakan bilangan genap. Untuk bilangan ganjil, rumusnya kita menggunakan rumus setengah N dikali N min 3. Lalu untuk N genap, kita menggunakan rumus setengah N dikali N min 1. Di sini saya pakai contoh prisma segi 6. N-nya berarti sama dengan 6. 6 itu bilangan genap, berarti kita akan menggunakan rumus yang bawah ya. Berarti tinggal kita masukin aja. Setengah dikali N-nya itu 6 dikali N min 1. Berarti 6 dikurang 1 berapa? 5 ya. Oke, tinggal kita coret nih. 6 dikurangi 2, 6 dibagi 2, hasilnya 3. 3 dikali 5 sama dengan 15. Berarti banyak bidang diagonal pada bangun ruang prisma segi 6 itu sebanyak 15. Biar lebih paham, kita akan masuk ke contoh soalnya ya. Contoh soal, tentukan banyaknya diagonal bidang, diagonal ruang, serta bidang diagonal pada prisma segi 5. Segi 5 berarti N-nya sama dengan 5. Oke, diagonal bidang tadi rumusnya apa? Iya benar, rumusnya N dikali N min 1. Tinggal kita masukin aja, N-nya kan 5 ya, berarti 5 dikali 5 dikurang 1 berapa? 4. Berarti 5 dikali 4 sama dengan 20. Berarti diagonal bidangnya sebanyak 20. Lalu yang selanjutnya katanya diagonal ruang. Rumus diagonal ruang tadi apa? N dikali N min 3. Iya, benar. Kita tinggal masukin aja nih. N-nya sama dengan 5. Terus dalam kurungnya 5 dikurang 3 berapa? 2. Berarti 5 dikali 2 berapa? 10. Berarti diagonal ruang pada prisma segi 5 sebanyak 10. Lalu yang terakhir ada bidang diagonal. Nah, sebelum kita masuk ke rumusnya, kita tentuin dulu. Ini merupakan bilangan ganjil atau bilangan genap. Angka 5 itu bilangan ganjil. Berarti rumusnya menggunakan yang bilangan ganjil ya. Kira-kira tadi apa rumusnya? Setengah dikali N dikali N min 3. Oke, tinggal kita masukin aja. Setengah, N-nya berapa tadi? 5 dikali 5 dikurang 3 berapa? 2. Jadi tinggal kita coret aja nih ya. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 1 dikali 5 sama dengan 5. Berarti bidang diagonal pada prisma segi 5 sebanyak 5.
Sekian untuk materi hari ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa lagi pada materi selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap like, comment, share, and subscribe channel ini untuk terus mendapatkan notifikasi tentang materi-materi yang lebih menarik lagi. Salam matematika, mate ceria. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.